Shalom, semangat pagi. Halo anak-anak, kembali berjumpa dengan Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran kali ini, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan kami pahami. Ampunilah juga setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami dari awal sampai akhirnya nanti. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, kita sudah belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam ibadah Kristen. Salah satu unsur yang sering kita jumpai dalam ibadah Kristen adalah unsur nyanyian. Kita seringkali mendengar atau bahkan ikut terlibat di dalamnya, yaitu menyanyi bagi nama Tuhan. Apakah anak-anak juga sering menyanyi? Nyanyian dalam ibadah Kristen menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Bernyanyi di dalam ibadah adalah salah satu kegiatan ibadah yang di dalamnya kita dapat menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Melalui nyanyian, umat menyatakan iman, doa, dan harapan. Nyanyian juga merupakan ekspresi yang ada dalam hati dan pikiran manusia tentang Allah dan karyanya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah bernyanyi di dalam roh dan akal budi? Apakah itu artinya? Dalam 1 Korintus 14 ayat 15-19 dijelaskan bahwa bernyanyi di dalam roh dan akal budi artinya bernyanyi dalam roh maksudnya adalah bernyanyi dengan kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus atau terpusat dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Selain bernyanyi dalam roh, kita harus bernyanyi dengan akal budi. Bernyanyi dengan akal budi artinya, ketika bernyanyi, kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Mari kita akan lihat asal-usul dari nyanyian dalam ibadah Kristen. Nyanyian dalam ibadah Kristen sudah ada sejak zaman dahulu. Nyanyian dalam ibadah Kristen berakar dari kebiasaan orang Yahudi dan kemudian para rahib Kristen atau para biarawan di abad-abad pertama mendaraskan atau membaca dengan keras-keras mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Kebiasaan ini kemudian semakin berkembang, terutama di gereja barat atau kekristenan yang berkembang di Eropa Barat. Nyanyian Kristen kemudian dinyanyikan dalam bahasa daerah masing-masing karena pengaruh kuat dari reformator gereja, yaitu Martin Luther, yang mengubah dan menerjemahkan nyanyian-nyanyian ibadah ke dalam bahasa Jerman. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Lama ada tradisi yang menetapkan suku Lewi sebagai petugas di rumah Tuhan atau dalam bait suci. Kedudukan ini menyebabkan orang-orang Lewi mengatur pembagian tugas supaya ibadah dapat berjalan lancar dan menyentuh. Salah satu kelompok yang harus terlibat dalam ibadah itu adalah kelompok musik. Dalam ibadah Kristen ada beberapa jenis nyanyian. Di antaranya adalah nyanyian yang berdasarkan iramanya, yaitu contohnya nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat dan nyanyian yang dinyanyikan dengan lembut atau syahdu. Selain itu, ada juga nyanyian berdasarkan isi atau pesannya. Artinya, nyanyian yang berisi pujian terhadap Allah, dan ada juga nyanyian yang berisi doa atau harapan. Orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding penganut agama manapun. Bahkan
bahkan dalam suasana duka sekalipun, orang Kristen tetap bernyanyi. Kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, bagi yang mendengar, bagi yang menyanyi, dan tentu bagi Tuhan. Menyanyi dalam ibadah bukan hanya mulut yang bersuara, tetapi juga melibatkan hati. Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa nyanyian itu sangat penting dalam ibadah Kristen. Karena nyanyian bukan sekedar ucapan yang kita nyanyikan atau lagu yang kita hafalkan, tetapi di dalamnya terdapat ungkapan perasaan kita atas keagungan, karya, dan anugerah Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mau belajar memuji Tuhan, menyanyi dengan segenap hati dan akal budi kita. Karena Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian yang kita naikkan dengan kesungguhan hati. Mari kita akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur kami bisa belajar hari ini. Kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau dengan lebih sungguh-sungguh dan dengan segenap hati dan akal budi kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus memampukan kami dan Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah pembelajaran kali ini. Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran selanjutnya dari Miss Dwi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi.